Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kawaii Maki akan mempresentasikan mengenai produk kami yaitu Kawaii Maki. Oke, ringkasan. Kawaii Maki adalah produk yang terinspirasi dari produk Naruto Maki dengan inovasi mengandung campuran sayur dengan bentuk lucu dan memiliki rasa yang enak. Kawaii Maki merupakan produk frozen food yang praktis untuk dimasak dan disajikan sebagai makanan bergizi untuk anak. Latar belakang. Pemenuhan gizi pada anak penting untuk diperhatikan, sehingga anak memiliki tumbuh kembang yang optimal. Pemenuhan gizi bisa dilakukan dengan memberi anak konsumsi makanan sehat yang mengandung gizi sehat. Gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak salah satunya berasal dari sayur-sayuran. Sayur memiliki jenis yang beragam dan unik. Setiap jenis sayur memiliki kandungan gizi yang berbeda. Contohnya, sayur wortel memiliki gizi berupa vitamin A, vitamin B, dan juga protein. Sedangkan bayam mengandung gizi vitamin K, vitamin A, kalsium, vitamin C, dan lainnya. Gizi-gizi pada sayur baik untuk pertumbuhan anak. Namun, rasa beberapa sayur yang agak pahit membuat kebanyakan anak menganggap semua sayur itu pahit. Rasa pahit memang kurang disukai oleh kebanyakan orang, termasuk juga pada anak-anak. Anggapan anak bahwa semua sayur memiliki rasa pahit membuat mereka susah untuk mau memakan sayur. Orang tua pasti menginginkan sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Salah satunya dalam pemenuhan gizi pada anak. Masalah anak susah makan sayur dapat membuat orang tua bingung mengenai cara untuk memenuhi gizi pada anak. Dari permasalahan ini, produk kami hadir sebagai makanan praktis yang mengandung sayur sehingga dapat menjadi alternatif pemenuhan gizi pada anak. Adanya peluang anak-anak cenderung menyukai bentuk yang lucu dan permasalahan anak tidak suka rasa pahit melahirkan produk Kawaii Maki, yaitu surimi yang mengandung sayur dengan bentuk yang lucu dan rasa yang enak. Selanjutnya, tujuannya yaitu yang pertama, menciptakan produk yang memiliki gizi sayur dengan bentuk lucu dan rasa enak sehingga disukai oleh anak-anak. Yang kedua, memberikan alternatif makanan bergizi yang praktis. Dan yang ketiga, berinovasi dalam menciptakan makanan enak yang bergizi. Gambaran umum rencana usaha. Deskripsi. Surimi adalah bahan makanan berasal dari ikan yang dihaluskan hingga berbentuk seperti pasta. Surimi sendiri banyak diolah kembali menjadi produk lainnya. Salah satunya adalah Naruto Maki. Naruto Maki adalah fish cake yang biasanya disajikan dengan lauk atau pendamping hidangan. Naruto Maki memiliki bentuk yang lucu dan tekstur yang kenyal. Kawaii Maki adalah produk yang terinspirasi dari produk Naruto Maki dengan inovasi mengandung campuran sayur dengan bentuk lucu dan memiliki rasa yang enak. Kawaii Maki merupakan produk frozen food yang praktis untuk dimasak dan disajikan sebagai makanan bergizi untuk anak. Keunggulan produk merupakan keunggulan yang diperlihatkan sebuah brand atau produk dan memberikan kepuasan kepada pelanggan baik produk maupun jasa. Value proposition dari produk Kawaii Maki adalah dapat menjadi alternatif pemenuhan gizi sayur untuk anak-anak yang susah makan sayur karena dari tampilan produk kami yang berbeda dengan sayur yang utuh, dan kami juga menawarkan berbagai varian rasa seperti pemberian varian warna oranye dengan rasa wortel, namun ketika dimakan tidak terlalu terasa seperti makan wortel utuh, tetapi terdapat mix rasa yang enak dan tentunya tidak membuat enak atau rasa mual karena terlalu pekat rasa. Dan juga menjadi varian menu makanan baru khususnya dari tampilan bentuk Kawaii Maki yang beragam dan lucu-lucu menjadi ciri khas dan keunggulan produk Kawaii Maki, serta rasa daging ayam atau ikan yang dimix dengan sayuran sudah menjadi solusi terbaik untuk pemenuhan gizi anak. Serta produk Kawaii Maki
bisa menjadi salah satu solusi untuk membuat anak-anak menyukai sayur dan mencoba makan sayur dengan rasa dan bentuk yang berbeda, sehingga mereka mencoba makan dengan tampilan yang menarik dan lucu, dan juga menjadi penyeimbang pemenuhan gizi sayur bagi anak-anak tanpa harus mengonsumsi sayuran yang utuh. Produk Kawaii Maki lebih unggul dibandingkan brand lain karena kami memberikan kebebasan kepada pelanggan dalam varian mix yang diinginkan sesuai ketersediaan bahan-bahan kami dan juga menawarkan kualitas terbaik dan memberikan rasa berbeda dari mengonsumsi sayur langsung atau menawarkan sensasi makan sayur berbeda namun gizinya sama dengan makan sayur secara langsung. Kami selalu membuat kualitas terbaik dan selalu fresh karena pembuatannya diproses setelah pesanan masuk sehingga saat sampai ke tangan pelanggan, produk Kawaii Maki tetap baik, fresh, dan tahan lama. Analisis pasar. Analisis pasar adalah rancangan yang digunakan untuk menjelaskan kondisi pasar, baik pergerakan saat ini maupun yang akan datang, dan meliputi pengecekan harga, penawaran dan permintaan, persaingan, teknik dan strategi perusahaan, dan faktor-faktor lainnya. Produk Kawaii Maki memiliki keunggulan dibanding di bagian pemenuhan gizi sayur anak, tampilan yang lucu, fresh, dan juga pelanggan bisa merequest pesanan varian. Dari produk lain yang memberikan tampilan biasa namun harga lumayan mahal, produk Kawaii Maki lebih bersahabat pada harga. Varian yang beragam dan bentuk yang lucu-lucu menjadi daya tarik tersendiri untuk anak-anak. Kemudian segmentasi produk Kawaii Maki yaitu diperuntukkan untuk ibu-ibu yang memiliki anak dan peduli akan gizi anak namun memiliki kendala dalam pemberian gizi atau sayur pada anak. Kemudian targeting produk Kawaii Maki yaitu diperuntukkan untuk ibu-ibu generasi Y atau usia mulai dari 25 tahun dan mereka yang bekerja yaitu dan juga yang masih memiliki anak yang masih kecil. Kemudian positioning maps kita bisa melihat bahwasanya Kawaii Maki memiliki keunggulan mengandung sayur dan juga mengandung ikan atau daging. Sedangkan produk lainnya seperti Naruto Maki itu tidak mengandung sayur, Fiesta Mixed Vegetable juga tidak mengandung ikan, tapi selanjutnya Fiesta Nugget itu tidak mengandung sayur dan juga tidak mengandung ikan. Kemudian hasil survei lapangan yaitu menjawab bahwasanya 50% jawaban itu menjelaskan bahwa anak itu memang jarang mengkonsumsi sayur dengan alasan suka hanya sayuran tertentu saja, kemudian makan sayur sesuai mood, kemudian tidak suka karena aroma sayur, kemudian karena rasa sayur yang tidak disukai anak-anak, kemudian karena anaknya tidak dibiasakan makan sayur, kemudian tidak suka sayur sama sekali, dan tidak terlalu suka sayur tetapi masih memakan sayur, namun dalam kategori jarang memakan sayur. Dan yang terakhir, alasan terakhir yaitu yang menjawab anaknya suka sayur karena anaknya tidak pilih-pilih makanan. Kemudian anak-anak menyukai makanan berbentuk lucu dengan nilai 6,9%. Jadi di sini yang dari 32 responden hanya satu yang menjawab tidak dari pertanyaan apakah anak ibu menyukai makanan berbentuk lucu. Selanjutnya, saya Rifda Nafia akan menjelaskan terkait analisis kelayakan usaha. Pertama ada HPP, BFP kolom, RC, rasio, payback period. Di HPP dapat berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membuat satu pack produk Kawaii Maki sebesar Rp39.814 rupiah.
BEP volume berdasarkan perhitungan diketahui bahwa hasil pembuatan titik impas atau break-even point produk KW Maki adalah 57,84 pack atau 58 pack. RC atau rasio diketahui jumlah RC untuk 1 bulan pertama sebesar 1,13, yang berarti setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp1,13. Dan di payback period diketahui nilai payback period sebesar 1,9 bulan, yang berarti seluruh modal investasi yang dikeluarkan akan kembali dalam jangka waktu 1 bulan 27 hari. Selanjutnya terdapat struktur organisasi usaha. Pertama ada Frida Nur Invita yang tadi menyampaikan presentasi pertama, ada ketua tim, dan saya Arifin Nafia sebagai administrasi dan distribusi. Dan terakhir ada Mita Nurlita Febrianti, keuangan dan produksi. Di sini ada deskripsi kerja. Ketua tim sebagai mengkoordinir, mengawasi, dan mengontrol pelaksanaan usaha. Tugas yang kedua menyusun job description setiap divisi. Yang ketiga mengambil keputusan dalam suatu masalah. Yang di bagian administrasi dan distribusi, mengurus administrasi perusahaan dan mendistribusikan produk. Di bagian keuangan dan produksi, tugasnya yaitu mencatat keluar masuk keuangan, merencanakan daftar pembelian barang, menyiapkan bahan baku pembuatan produk. Analisis pasar dan pemasaran. Produk KW Maki milik konsumen anak kecil dan pembeli orang tua atau dewasa. Target pasar kami adalah orang tua atau ibu-ibu yang memiliki status sosial menengah ke atas, yang umumnya tidak terlalu memiliki waktu yang banyak, sehingga barang yang praktis untuk pemenuhan gizi anak bisa menjadi salah satu pilihan alternatif. Umur ibu-ibu target kami dengan rentang usia 25-40 tahun atau yang memiliki anak. Sasaran target kami adalah orang tua atau ibu-ibu yang tinggal di kota dan jauh dari akses lahan pertanian. Selanjutnya ada strategi pengembangan bisnis. Pertama ada melakukan rencana bisnis, ada tujuan branding. Itu perencanaan branding ada membuat strategi branding yang menarik dan efektif agar konsumen lebih tertarik dan lebih mudah untuk mengenal produk KW Maki, serta mudah mengetahui hal yang diunggulkan dari produk KW Maki. Yang kedua ada strategi, terdapat isi pesan. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa produk KW Maki adalah produk yang memiliki kandungan gizi sayur dari sayuran organik yang tercampur dalam produk. Pesan lain yang ingin disampaikan adalah produk KW Maki memiliki rasa yang enak dan bentuk yang lucu, sehingga anak-anak suka dengan produk KW Maki. Terdapat bentuk pesan yang ingin disampaikan disalurkan melalui media-media promosi dengan target konsumen adalah anak-anak dan target pembeli adalah ibu-ibu. Penyampaian pesan menggunakan bahasa yang mudah difahami dan terkesan menyenangkan. Pesan akan disampaikan melalui logo, tagline, desain kemasan, dan media promosi. Ketiga ada tema pesan. Tema pesan bertujuan untuk produk KW Maki adalah produk sehat dan lucu. Dari tema tersebut, tagline yang digunakan adalah makan sehat bersama si lucu KW Maki. Yang keempat ada strategi penyampaian pesan. Di bagian ini, menyampaikan pesan menggunakan bahasa yang sederhana dan terkesan menyenangkan dengan beberapa fun game atau fun fact sederhana yang mendidik dan cocok untuk anak-anak. Yang kelima ada gaya penampilan grafis. Di sini digunakan gaya desain yang menarik dan lucu dengan penggunaan dominan warna hijau yang mempresentasikan adanya kandungan sayuran pada produk KW Maki. Ada target sasaran perencanaan. Di sini ada geografis, demografis, psikologis, behavioris. Selanjutnya ada konsep visual. Warna yang digunakan warna hijau kalem dan coklat kalem yang identik dengan warna sayuran. Selanjutnya ada brand identity atau identitas branding. Logo KW Maki digambar tersenyum dan seakan memeluk tulisan KW Maki yang menunjukkan bahwa pemenuhan gizi sayur menjadi sesuatu yang mudah dan menyenangkan. Ada media promosi, itu kita menggunakan media sosial seperti aplikasi Facebook, Instagram, website, dan Twitter. Dan terakhir ada kemasan.
Dan yang kedua ada strategi pemasaran. Di bagian ini ada bagian tanggung jawab pelaksanaan yang terdapat admin atau kontak person atau admin WA yang akan membalas pesan masuk dari konsumen, dan terdapat juga bagian yang merekap data pesanan konsumen, dan juga terdapat bagian yang memantau semuanya dari pesanan masuk, rekapan pesanan, produk dibuat, pengemasan, dan pengiriman produk ke konsumen yang memesan produk KW Maki. Di penyusunan anggaran pemasaran, pada penyusunan anggaran kita menggunakan biaya variabel, biaya tetap, dan biaya BP. Monitoring kemajuan usaha pemasaran. Di bagian ini, semua bagian dari yang bertanggung jawab menjadi admin yang menerima pesanan, rekaman pesanan, hingga pengiriman dibuat laporan harian dan juga satuan data mingguan, dan akan diperiksa setiap bulannya apakah usaha berjalan lancar atau terdapat masalah selama menjalankan usaha. Yang terakhir ada kekuatan dan kelemahan produk. Di kekuatan produk itu terdapat produk dengan bahan dasar alami dan bergizi atau produk modifikasi memakan sayuran dengan cara yang berbeda menjadi produk healthy food, kemasan yang unik dengan bahan utama sayuran dan ikan, produk menjadi teman makan yang asik, makanan dengan topping sayur, dan terakhir menggunakan bahan beralih. Dan di bagian kelemahan produk itu terdapat produk sudah dibuka dari bungkusnya apabila tidak disimpan di freezer lebih cepat basi atau produk tidak tahan lama. Ada produk lebih mengutamakan target konsumen adalah anak-anak sehingga orang dewasa tertarik apabila memiliki anak-anak atau saudara anak-anak. Kalah dengan produk terkenal yang serupa seperti produk Naruto Maki, produk lebih cocok dijadikan topping atau camilan makanan. Bisa juga menjadi lauk makan tetapi harus diolah lagi dengan bahan lain. Seperti dimasak dengan campuran telur, setelah itu digoreng hingga matang dan siap dihidangkan. Selanjutnya ada metode pelaksanaan yang akan dijelaskan oleh Nita. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan yang terdiri dari cara produksi, cara pemasaran, dan tahap pemasaran. Di sini ada cara produksi, di mana ada alat, bahan, dan cara pembuatannya. Yang pertama yaitu alat, di mana kita membutuhkan alat berupa blender, timbangan, kompor, dendang, nampan, baskom, alat ukur, saringan, pisau, talenan, dan cetakan. Sedangkan untuk bahan sendiri yaitu daging ikan atau daging ayam, cuka apel, bumbu kaldu ayam, dan gula. Terus ada telur ayam, tepung tapioka, sayur seperti wortel, bayam, selera sayur apa yang diinginkan dan dipadukan yang dipesan oleh konsumen. Kemudian cara pembuatannya. Yang pertama itu siapkan semua alat dan bahan untuk pembuatan KW Maki. Setelah itu, cincang daging ikan atau ayam di dalam blender hingga halus. Kemudian, campurkan bumbu-bumbu seperti cuka apel, kaldu ayam, gula, garam. Setelah itu blender lagi untuk meratakan semua bumbu tersebut dengan daging ayam atau ikan tersebut. Ketiga yaitu setelah semua tercampur rata dan daging ikan atau ayam sudah tercincang dengan halus, ditiriskan di nampan. Setelah itu kita cetak di pembungkus plastik atau aluminium foil, pembungkus dan ratakan. Kemudian buat sesuai dengan yang diinginkan, seperti bisa menggunakan penggulungan dilapisi pembungkus plastik atau aluminium foil. Kemudian setelah dibungkus atau dicetak dengan alat cetakan yang bervariasi bentuk, lalu siapkan dandang yang sudah panas. Di dalam dandang itu kemudian dikukus KW Maki di dalamnya selama 15 menit. Setelah itu siap disajikan, untuk proses paling akhir dimasukkan ke dalam box untuk pemesanan yang sudah matang dan dibuat kemasan yang sudah di-press untuk versi frozen food-nya. Kemudian yaitu pemasaran. Pemasaran di sini pada pemasaran yang digunakan yaitu dengan sistem pre-order dan kita sebarkan poster pre-order melalui status WA atau WhatsApp, kemudian Instagram, Facebook, dan alat aplikasi lainnya. Menggunakan sistem pre-order karena kita produk variannya bisa request sesuai dengan pesanan dari konsumen dan bisa juga kami sajikan sudah matang dan siap untuk dimakan setelah konsumen menerima pesanannya. Kemudian yaitu tahap kegiatan.
Pertama-tama yaitu belanja di pasar atau supermarket untuk semua kebutuhan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian melakukan pemilihan antara alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua yaitu melakukan pembagian peran, seperti ada yang mencincang daging atau ikan, ada yang mencuci sayuran dan mencuci alat-alat yang lain, ada juga yang menyimpan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu setelah itu kita semua melakukan proses pencetakan untuk membentuk kawaii maki dengan bentuk-bentuk yang beragam dan lucu. Keempat yaitu finishing. Kita mengkukus kawaii maki yang sudah dalam cetakan dan kemudian dimasukkan ke dalam kemasan untuk dikirimkan kepada konsumen. Di sini ada perencanaan biaya, di mana ada biaya investasi. Di mana biaya investasi ini kami membutuhkan blender daging, kukusan kotak yang berukuran 40 x 40 cm, kemudian cetakan berbentuk lucu, kompor, tabung gas 3 kg, spatula, baskom plastik, capitan, serbet, vakum sealer, sama gunting. Dan semuanya itu berjumlah 990.000. Dan kemudian untuk biaya operasional di sini, dari semuanya ini membutuhkan dengan total semuanya itu 711.411 rupiah. Yang ketiga yaitu proyeksi laba rugi, di mana penjualan itu sejumlah 4.500.000 dengan biaya operasional yaitu 3.270.000 dan biaya tetapnya itu 711.411 rupiah. Dengan laba yang didapatkan yaitu 518.588 rupiah. Perhitungan kelayakan usaha dari HPP yang dihitung dengan kelompok kami yaitu berkisar 39.814 rupiah atau yang dibulatkan menjadi 40.000. Kemudian BFV volume seharga 57,84, rasional R persinya yaitu 1,13 dan payback periodenya yaitu 1,9 bulan. Dan ini merupakan hasil dari produk kami. Yang paling atas itu berupa yang dalam kukusan, dan yang kedua yaitu yang telah digoreng, dan ke bawahnya itu sesuai pesanan dari konsumen. Dan sebelah kirinya itu berupa poster yang kami post di dalam media sosial. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.